Halo, selamat pagi. Ini pagi ini kita akan main ke rumah sahabat kita, Mas Amin Maulani. Ya, kita banyak yang kenal beliau, terutama teman-teman mancing, karena beliau banyak di belakang layar untuk bantu produk-produk relik Nusantara. Tapi sebagian teman-teman nggak tahu siapa sih Mas Amin Maulani itu dan gimana kesehariannya. Kita akan bincang-bincang nanti sama Mas Amin Maulani, ya. Nih kita mau ke rumah Mas Amin. Ya, ini beliau nih. Ada di pintunya nih. Assalamualaikum. Ada itu tamu. Mas Amin. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sorry, berantakan rumahnya. Iya. Nih Mas Aku Amin lagi bongkarin akuarium ini tadi. Akuarium saya pecah. ternyata Ya. selain apa trip-trip, beliau pakar akuarium nih. Wah, Kita- sorry, berantakan rumahnya, sorry. Tuh, akuariumnya keren. Basket, Ini baru tak ganti airnya. ada basket. Tuh masih banyak oksigennya, ini baru saya ganti. Ikan apa aja nih Mas Desi biasanya? Nggak tahu namanya, saya juga nggak Hah? lihat KTP-nya. Apa Baramudi, Black Bass, GT kali. apa GT? Mau di GT aja. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Amin nih. Banyak yang penasaran sama Mas Amin. Saya sendiri sengaja datang ke tempat Mas Amin tanpa setting. Biasanya semua tuh udah setting on kamera, semua udah rapi. Ini kalau mau tes apa tuh udah dipersiapkan. Ini nggak ada yang disiapin. Yang disiapin hanya kopi. Ya, jadi inilah kondisi kediaman Mas Amin. Mas Amin itu tinggal di daerah Tomang. Jadi kalau teman-teman mau ngajak trip, tempatnya di Tomang. Kalau yang udah lama-lama mungkin tahu. Saya sendiri kenal Mas Amin udah lama, jadi masih sebelum di relik kami masih sama-sama teman nge-trip. Ya Mas ya. Ya. Jadi Sudah lama sekali ya. udah lama sekali, udah tahu lah, udah saling tahu. Jadi udah trip ke mana dulu, ke Simon Reef ya, dulu yang sampai 2-3 hari perjalanan. Ya ini bincang-bincang sedikit Mas Amin. Mungkin ke depan dari relik Nusantara seperti apa nih? Apakah ada produk baru atau ada inovasi baru yang akan dikeluarkan? Jadi selalu teman-teman tuh menunggu video dari Mas Amin, tapi dan itu akhirnya surprise gitu Mas Amin. Jadi nanya reliknya sampai ngejar ke rumah ya ini? Iya, ini sampai samperin. Oke. Nah, untuk relik Nusantara sendiri sih selalu ada pengembangan ya ke depan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman ya, terutama kan dari segi produk joran ya. Iya. Pertama kan kita kan juga baru ini 4 tahun ya relik Nusantara berdiri. Jadi masih banyak item joran yang kita belum produksi, seperti tege, joran jigging yang lebih ke spesifik ya, terus joran-joran casting ya, terutama yang medium heavy atau kelas leg medium leg ya, itu juga masih banyak yang harus kita kembangkan. Tapi kita yakin dan kita memang dalam pengembangan bertahap. Jadi banyak faktor yang memang kita harus ini ya perhitungkan ya. Mulai dari misalnya di pengetesan produk sendiri juga butuh waktu. Dan kita tidak sendiri di sini. Kita melibatkan teman-teman ekstrim
ataupun di luar ekstrim. Jadi kadang-kadang prototipe aja kita oper ke orang lain untuk mewakili pendapat dari Angler Nusantara sendiri. Jadi misalnya kita bikin prototipe, kita lempar ke si A, si B, si C yang notabene murni angler. Kurang apa nanti direview dan kita coba perbaiki. Karena saya anggap ya kita anggap ya itu sudah bisa mewakili dari kebutuhan angler Nusantara. Jadi nggak selalu harus mengikuti standar yang ada ya, terutama standar Jepang gitu. Misalnya sekarang bikin joran versi trout, padahal di sini nggak ada ikan trout, rata-rata targetnya hampalah. Kita bikin model konsep trout ngikutin Jepang, akhirnya nggak enak dipakai di sini. Dan kita bikin yang versinya beda gitu, karena memang target kita hampala, terutama mainin lure top water. Ya karena saya yakin ya kalau sudah castinger benar-benar top water itu sesuatu gitu. Ketika ikan menyambar di atas itu seperti apa kan. Nah itu butuh karakteristik joran sendiri, berbeda sekali dengan versi trout yang dikembangkan di Jepang. Makanya mungkin produk rally kok nyeleneh, kadang-kadang beda ya. Memang ya itulah kenapa kita mau jadi diri sendiri aja gitu. Mantap ya, jadi diri sendiri ya. Jadi makanya itu yang unik dari Relic, mereka selalu keluarkan produk yang berbeda dari pasaran. Termasuk yang terakhir produk yang baru-baru ini yang saya sendiri baru nyoba, saya sendiri nggak yakin itu joran kuat. Jabrik kemarin Mas, baru keluar Jabrik PE2 dan itu luar biasa, bendingnya cakep banget, powernya oke. Teman-teman bisa lihatlah di video saya sebelumnya, itu sangat keren. Tapi terlepas dari itu Mas, Relic ini banyak teman-teman tahu lure, joran, terus apa macam-macam jorannya, lurnya macam-macam juga. Dan yang selalu jadi pertanyaan teman-teman, real Relic, teman-teman tumbuh banget itu gimana menurut Mas Amin? Atau ada jadi gini apa nih? Mengenai produk real ya, sebenarnya Relic sendiri, saya nggak bicara Relic Nusantara ya. Relic sendiri itu sudah mengembangkan reel, sudah punya pabrik reel di Upah, di pabrik kita PT Sentral Sarana Pancing itu sudah ada pabrik reel, sudah berdiri sudah 10 tahun dan kita sudah impor, kita sudah ekspor. Kebanyakan ekspor yang paling kenceng lakunya di Timur Tengah. Jadi kayak merek Viking, bangsa itu lah, semua itu murni dikembangkan dan diproduksi di Indonesia di PT Sentral Sarana Pancing. Jadi kita pabrik kita real masih ada molding semua, mesin-mesin besarnya ada semua. Nah, kenapa kok Relic Nusantara tidak mau atau belum gitu? Karena untuk menjawab kebutuhan tantangan angler sekarang ini, terutama saya ya, yang muda-muda tipe kayak saya, dengan real sekedar nyaman, sekedar enak, tapi kalau tidak punya ketahanan yang luar biasa ya kayaknya sih kita belum berani gitu. Karena apa ya, kita tahu sendiri beli reel itu juga nggak murah. Kalau sebentar-bentar rusak ya kasihan lah, sebentar-bentar servis kan juga. Jadi itulah kendalanya kenapa kita belum. Karena begini ya, dalam menentukan molding ya, kita buat moldingnya ya, dari drag gearnya, pinion gearnya semua itu biasanya sih kita menggandeng pabrikan Korea biasanya untuk dikembangkan di sana, karena tim engineering kita juga sebagian dari Korea. Untuk reel ini ada. Jadi ketika kita mengembangkan itu biayanya juga nggak murah, sangat besar. Nah, jadi kalau konsep kita dalam reel ini tidak bisa satu kali lebih ke depan, artinya apa? Prosesnya kan lama, molding sudah jadi, kita sudah ketinggalan.
Iya, iya. Nah, istilahnya semacam seperti itu. Cuman bukan berarti tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap mengembangkan diri. Jadi kita kan tahun ini memang lagi menggandeng salah satu pabrikan. Oh iya, betul betul. Itu. Jadi kita lagi menggandeng salah satu pabrikan besar, kita kerjasama di dalam mengembangkan produk ya. Iya. Jadi nanti kita sudah bangun pabriknya, cuman gara-gara COVID jadi belum bisa beroperasi ya. Oke. Jadi nanti kita akan kembangkan mungkin dari real. Iya. Terutama sih jelas kita mau produksi untuk joran. Iya. Jadi pabriknya di Purwokerto. Kita bikin pabrik di sana untuk memproduksi joran sendiri. Terus sama kita coba mau mengembangkan real. Walaupun tidak 100% murni dibuat di sini ya. bukan, tidak murni konsep kita. Oke. Jadi sebagian besar juga masih mengadopsi konsep-konsep yang sudah ada gitu. Iya. Selama itu masih nyaman, selama itu masih oke, nggak apa-apa. Jadi saya harap sih teman-teman sabarlah, Iya. karena tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Prosesnya gila, luar biasa. Saya sendiri aja sebagai pemain juga nggak sabar. Ayolah selalu. Tapi ayolah kebentuk. Oh iya, setelah saya pikir iya memang tidak mudah itu. Padahal kita juga pengen sekali. Nah, salah satu alternatif yaitu kita harus menggandeng pabrikan sudah punya nama besar, sudah main di real, sudah punya pengalaman luar biasa dan produknya sudah teruji, terbukti kualitasnya. Karena apa? Ini sebagian dari moto kita, solusi masing-masing. Jadi bagaimana kita memberikan solusi ya, kita cari produk yang harganya dari budgetnya terjangkau, tapi kualitasnya sudah benar-benar teruji gitu. Ya kalau manusia dibilang bisa sempurna ya nggak mungkin. Kayak saya sendiri memancing, saya ngerti semua ya enggak lah. Kayak Galatama, saya nggak mungkin saya ngerti 100%. Pasti saya lempar ke teman-teman yang ngerti. Yang diberikan sering berkecimpung di Galatama. Urusan real misalnya, tidak mungkin kita 100% bisa menguasai penuh. Makanya kita rangkul yang benar-benar ngerti, paham. Karena ini untuk menjawab tantangan kebutuhan teman-teman Indonesia. Karena memang solusi masing-masing itu bukan sekedar slogan. Kalau saya bilang, kita mau benar-benar wujudkan. Karena saya ingat pertama kali Pak Rifai datang ke saya, ya, nawarin saya untuk gabung membuat relik Nusantara. Ini pertama kali. 2015 itu kayaknya. Ya, saya juga lupa itu waktu itu di Gandaria ya. Bukan, waktu itu di warung nasi Padang. Warung nasi Padang. Ya. Oh jadi pertemuannya mereka di warung nasi Padang. Ya. Jadi saya ketemu Pak Rifai. Saya ditawarin untuk membantu dalam pengembangan produk untuk relik Nusantara. Gitu. Konsepnya seperti itu. Oke, saya jawab. Oke Pak. Tapi ada satu syarat yang dipenuhi. Apa itu syaratnya? Kayaknya rumit di sana. Kan gini, saya kasih gambaran Pak, saya tuh sudah lama sekali loh mancing. Saya tuh banyak mengalami, tahu banget kendalanya mancing itu apa, terutama untuk proses. Selama nanti ke depan relik Nusantara ini mau memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia, saya mau berbuka. Jadi murni sih, saya benar-benar kembangkan ini dari hati. Jadi sudah waktunya lah saya memberikan yang terbaik buat teman-teman. Karena apa? Saya juga mancing, saya juga pemancing, dan saya itu rasakan sekali gitu. Itu tercitra Mas dari produk-produk relik yang dikeluarkan ya, dari mulai awal cangkek ya, cangkek keluar, kemudian ada banyak lah produk, dan itu di pasar itu teman-teman tahu sendiri harganya itu boleh dibilang
sangat-sangat terjangkau dan sudah blanknya Fuji, bendingnya bagus, blanknya oke. Jadi sampai teman saya sendiri yang biasa custom itu sampai mempertanyakan, kok bisa ini Joran seharga segitu, seharga semurah itu dengan sudah Fuji, blanknya bagus. Jadi sangat diterima dari produk cangkek awalnya itu. Jadi sudah betul sekali Mas. Jadi produk-produk relik ini sangat terjangkau. Mudah-mudahan ke depan masih terus ya, terjangkau. Ini ya Mas ya. Mungkin banyak juga ya kita tidak menutup kemungkinan ya. Dalam artian teman-teman juga ada yang bilang kalau produk kita mahal. Nah sekarang kita coba memberikan solusi juga buat teman-teman. Misalnya nih ya, kita keluarin produk capung dengan harga semacam itu ya, tapi tidak mengurangi kualitas itu, dan itu butuh proses yang lama sekali bagaimana kita bisa membuat capung ya. Contohnya apa? Kita nyari pengen murah, berarti komponennya harus ada yang dirubah. Misalnya kalau kita cuma sekedar membuat produk, biar awet kita pakai Fuji. Nah, orang udah tahu, wah yang Fuji mah udah ketahuan gitu. Itu adalah hal yang paling mudah, tidak ada tantangannya. Semakin bagus pakai aja Fuji SIC misalnya. Orang udah tahu, wah keren ini udah pakai Fuji SIC gitu. Orang sudah tidak pertanyakan lagi dan oke, tapi harganya Anda juga tahu kan. Dan yang unik setelah capung keluar tidak Fuji tapi Seagate ya Mas ya, kalau nggak salah Seagate ya. Ini dan itu pun booming juga gitu. Ada apa nih dengan capung gitu? Ada apa dengan relik? Iya, jadi memang sih ketika kita kembali kita juga update kok bagaimana kita melakukan pengisian untuk ringkaitnya. Kita pakai, nggak pernah kita cuci berbulan-bulan gitu loh. Kita amati, oke. Jadi Seagate itu tempat diuji juga itu. Kita uji dan kita bawa di pameran waktu di IFT ya, hasil kita rendam, kita ini pemakaian kita copot-copotin. Kita samakan dengan Fuji dan kita kasih lihat teman-teman yang datang ke pameran kalau ternyata ini oke loh kualitasnya gitu loh, harganya murah. Terus kedua konsepnya sudah seperti Alconite, anti tangle. Nah, jadi kenapa tidak gitu loh ketika ada yang murah dan bagus, dan itu sudah kita lakukan pengujian lama. Dari guide-guide kita pilih satu-satu sampai ketemu yang namanya Seagate dengan harga murah tapi kualitasnya ternyata lumayan, dan kita baru bisa mengeluarkan yang namanya produk capung. Saya jujur baru tahu nih Mas, ternyata pemilihan komponen sendiri relik bukan asal milih ya, bukan asal milih murah kayak tadi Seagate. Saya nggak tahu. Memang selama ini tiba-tiba relik udah keluarkan seperti itu. Ternyata di belakang teman-teman ini dipilih dulu, dites dulu ya Mas ya. Kenapa? Bukan cuma dari sisi harga, tapi dites dari beberapa komponen. Iya, jadi untuk pengetesan tidak sekedar anti karatnya. Kualitas mamarinya juga kita tes Kekuatan bukan masalah kekuatannya. Ketika terjadi gesekan terutama di senar nilon ya. Kalau mamarit yang tidak bagus itu gampang sekali membuat kritik. Atau nanti malah luka gitu di senar. Nah, kita juga sampai seperti itu. Terus daya tahan gesek mamaritnya seperti apa? Kita gesek, ada mesinnya, ada alatnya untuk menggesek itu. Nah, jadi ketahanan mamaritnya seperti apa? Itu ada. Jadi kita juga butuh pengetesan yang benar-benar, karena ini apa? Kita juga pengen buktikan walaupun kita ngeluarin produk murah tapi bukan Fuji, tapi levelnya tidak murahan gitu loh. Iya. Levelnya ini ya, buktinya sampai sekarang belum ada komplain tentang ringkaitnya karat atau ringkaitnya patah atau apa. Ya. Tidak, aman-aman aja. Jadi semoga aja ke depan hal-hal seperti ini bisa kita lebih baik lagi gitu loh. Ya, jadi apa ya, untung kita punya tim ya seperti Stephen Chow, Pak Rifai ya, kayak Chow sendiri kita juga tahu kualitasnya seperti apa ya. Dia bukan tipe-tipe tukang custom
boulder yang biasa. Yes. Dia kan udah naik level, sekarang juara dunia Iya. nomor 2 Nomor kan? 2 ya sekarang. Ya. Artinya apa? Level dia itu sudah teruji gitu. Makanya ketika kita ngembangin, dia bikin desainnya, dia ngatur gate spacingnya seperti apa. Nah, ketika itu saya yang tugasnya tes. Yes. Blanknya, saya milih blanknya, kualitas blanknya seperti apa, konsep blanknya, karakter blanknya seperti apa. Nah nanti cowok yang bagian desain. Makanya ketika ada ketemu antara saya dan cowok ini ya cocok ya, apa ya, saya pikir kenapa tidak kalau bisa. Saya juga sudah bilang kepada KAI bahwa selama kita bisa, kita usaha. Contohnya ini kayak TGN, wah lama sekali yang nanya. Itu juga betul Mas. Nah ini ngomong-ngomong TGEK, ini yang nanya TGEK ini udah banyak sekali. Jadi dari teman-teman TGEK yang biasa main baronang, garonger ya, itu udah banyak sekali. Kapan nih Rally keluarin TGEK? Ya jadi gini, TGEK kalau kita mau menjawab kebutuhan memancing itu kalau di YouTube saya ada buahnya. TGEK yang begini itu permintaan teman-teman itu seperti apa tuh buahnya di komentar. Mau yang mentul kucuk misalnya cuma begini doang, seperti itu untuk baronangan. Kalau sekedar kita mau membuat seperti itu tuh gampang, tapi ya itu harganya yang nggak bisa bohong. Semakin ringan, semakin actionnya fast, pasti mahal. Udah nggak mungkin enggak. Nah, untuk mencari solusi dari itu bagaimana ini terus kita coba. Semoga bentar lagi produk kita untuk TGEK keluar. Tapi formatnya beda, nggak sama seperti orang lain. Jadi kita sudah desain seperti yang sudah ada kolongnya. Jadi kalau teman-teman misalnya di Solo kan dia beli TGEK harus custom lagi, bikin kolongan, bikin ini yang gitu. Kita sudah keluarin juga versi yang seperti itu. Jadi menarik. Ya nggak perlu lagi custom seperti itu. Menarik. Jadi harus sabar. Dan itu masih kita kembangkan dan semoga aja. Ini kemarin sudah beberapa kali ya, tapi tetap kebentur harga, kurangin lagi, revisi lagi. Semoga segera bisa mungkin kita bisa keluarkan. Kalau bicara TGEK, saya sendiri kalau mau beli TGEK itu males Mas, betul. Pertama kita harus custom lagi, pasang mamarit. Terus kalau beli langsung pasang untuk mancing gitu, rasanya tuh kurang nyaman, kurang pas. Tapi kalau Rally keluarkan seperti itu, ini boleh ditunggu teman-teman ya. Jadi TGEK-nya nanti sudah plus kolongan, jadi teman-teman nggak usah custom lagi. Dan yang pasti ini sudah lama di risetnya, mau seperti apa blanknya, kakunya. Harapan kita sih ya sebagai pemancing mungkin nanti actionnya juga cakep ya, bisa untuk baronangan, mungkin juga untuk mancing nila ya. Ya, jadi untuk pengembangan sendiri kan kita juga melibatkan teman-teman langsung garonger. Terus teman-teman yang nyoboker. Jadi kita tanya sampai kita kan beli. Saya suruh ngirim ke teman-teman. Tolong dong kirimin produk-produk yang paling bagus gitu loh. Yang paling diminatin buat teman-teman di sana. Kita mau coba buatkan. Jadi biar produk yang kita bikin nanti tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Intinya seperti itu. Ngomong-ngomong durasinya untuk berapa ini? Udah kepanjangan udah kepanjangan ngobrol. Cuma ini jersey terbaru Rally Nusantara. Ini nanti jersinya akan keluar. Cuman ini kemarin ada kesalahan cetak, dari bahannya sudah nyetak 600, ternyata bahannya beda. Aduh. Jadi teman-teman mungkin kita mau melenceng sedikit nih, belakangnya ada gitar ini. Ternyata Mas Amin ini kelihatannya seorang musisi ya. Jadi apa masih ini Mas, masih suka main alat musik? Enggak juga, udah lama sih. Dulu saya ngeband, saya sudah keluar 2 album.
main band. Ya, nah dulu sudah keluar 3 album lah, dan keren sih, dalam artian target kontraknya itu belum sampai batas maksimum, baru setengah kontrak udah habis semua. Iya. Jadi terjual habis semua lagunya. Akhirnya kalah sama hobi ya mas? Kalah sama mancing ya? Itu hobi juga. Oh, itu hobi juga ya? Cuma saya punya tipe aneh. Tipe saya di mana saya sudah nggak mau, saya nggak mau. Iya. Jadi belum main musik walaupun sudah menuai hasil lah. Tapi kalau saya bilang saya nggak mau, ya saya berhenti. Ada lagu saya masih banyak kan, yang belum saya rilis. Jadi fokus ke pengembangan produk-produk mancing sekarang. Di mancing juga nggak tahu deh. Tapi saya nggak yakin itu senarnya masih utuh itu, berarti masih dimainkan. Jadi kayaknya masih Enggak, aku udah lama nggak main gitar, serius. masih Aku ada. aku bukan gitaris. Saya dulu megangnya drum. Ini mah berpasangan doang loh, pakai motor. Tuh. Tuh. Kasihlah selagu. Enggak lah. Saya nggak bisa main. Drummer. Saya drummer. Kita ngopi dulu ya. Kepala. Udah lama nggak dimainin tuh sampai kayak gini. Oke lah mas, mungkin itu aja minta-minta kita mas ya. Iya. Semoga bisa menjawab kebutuhan teman-teman akan informasi produk-produk rally ke depan, dan mudah-mudahan terus menjadi solusi mancing asik Ya. buat teman-teman Ya. Nusantara. Ya. Oke teman-teman, Oke. kita close dulu. Kita mau main gitar dulu.